Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah lupa untuk mendahulukan pertama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segalanya, termasuk Allah yang senantiasa memelihara keimanan kita. Kita bersyukur alhamdulillah kita dipelihara komitmen kita, semangat kita, menghilangkan rasa malas kita, sehingga subuh-subuh kita khususnya di bulan Ramadan di Masjid Al-Muhajirin ini selalu ramai dipenuhi oleh jamaah-jamaah kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada teladan agung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia, alhamdulillah bahwa sampai di usia kita masing-masing seperti doa dari 3 bulan yang lalu untuk kita diberkahkan di bulan Rajab sampai ke bulan Sya'ban, dan pada akhirnya kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Inilah jawaban dari doa-doa kita yang pada hari ini kita semua berada di bulan diperkenankan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, di mana kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan yang di dalamnya terhimpun banyak-banyak keutamaan. Setiap penceramah, setiap hari, setiap waktu-waktu habis taraweh, setiap waktu-waktu habis subuh selalu menguatkan kepada kita, selalu mengingatkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita tidak pernah bosan terhadap penyampaian-penyampaian yang sampai kepada kita, khususnya yang berkaitan dengan Ramadan. Karena keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya harus memotivasi kita, memperkuat keimanan kita, memperkuat keyakinan kita, memperkuat tekad kita untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan momen strategis Ramadan ini sebagai ladang yang sangat luar biasa. Kita tahu setiap saat selalu disampaikan bahwa kita termasuk orang yang dipanggil dalam konteks Ramadan ini. Sebagaimana surah 2 183 Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan ya ayuhanas yang dipanggil, tidak seluruh manusia dipanggil dalam keadaan ini, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kita termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang beriman, berarti kitalah yang ikut dipanggil dalam konteks ayat ini. Untuk apa? Mewujudkan salah satu bukti bahwa kita orang beriman, orang yang bertakwa itu salah satunya dalam kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana juga pernah diwajibkan kepada kaum sebelum kita, tujuan akhir goal dari ayat ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang takwa.
iman yang kita panggil. Kemudian strategisnya bulan yang satu ini dibanding dengan 11 bulan yang lain, sebagaimana banyak ayat-ayat dan hadis-hadis motivasi kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita mengetahui man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan puasa karena iman, ikhlas karena Allah, kan motivasinya adalah kita akan diampuni dosa-dosanya. Padahal kita harus mengakui bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa dosa. Ini motivasi yang sangat luar biasa. Bahkan di dalamnya nanti akan terdapat di bulan Ramadan ini adalah keutamaan-keutamaan lain. Termasuk man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Berarti kita harus menjalankan sholat taraweh, sholat malam yang hanya ada di bulan Ramadan. Kalau qiyamul lail ada di setiap malam-malam yang lain, tapi taraweh itu adanya hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, alhamdulillah di malam yang ke-7 atau hari yang ke-7 ini, yang ke-7 atau yang berapa nih? 11. Luar biasa. Kalau ngomongnya dikurangi protes. Udah 11 kok 7. Ternyata hari ini sudah masuk pada hari yang ke-11. Sebagaimana keterangan dan penjelasan yang sering kita dengar, Imam Ghazali dan Ihya Ulumuddinnya mengatakan bahwa mengklasifikasi Ramadan itu dalam 3 tahap. 10 hari pertama rahmah datang kepada kita, dan alhamdulillah kita sudah menjalani 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan 10 hari yang sudah kita lewati kita berlimpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan laknat, karena kita ingkar dari semua perintah-perintahnya. Dan kita akan memasuki pada 10 hari yang kedua, di mana ditegaskan 10 hari yang kedua itu adalah ladang bagi magfirah atau ampunan. Mudah-mudahan hati dan jiwa kita telah dibersihkan dengan rahmat Allah di 10 hari pertama. Kita berharap ampunan dari Allah. Dan kita sampai nantinya berharap pada 10 hari yang ketiga, ifku minan nar, bahwa kita akan diampuni, akan dijauhkan dari api neraka. Ramadan dengan berlimpah keutamaan ini bagi kita sekaligus bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Bisa membawa keuntungan bagi kita, tapi bisa juga membawa kerugian bagi umat Islam, bagi orang yang beriman terhadap Ramadan ini. Beruntung ketika kita bisa menjalankan seluruh kegiatan-kegiatan keutamaan yang ada di bulan Ramadan yang telah disebutkan tadi, tapi ketika kita sebaliknya tidak bisa memaksimalkan momen terbaik Ramadan ini, maka sebaliknya kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Kalau kita jujur, pertanyaannya pasti akan dijawab. Pilihan-pilihan kepingin Ramadan ini membawa keuntungan buat kita atau kerugian, gak usah ditanya lagi. Pasti keinginan kita itu adalah membawa keuntungan bagi kita. Tapi apakah komitmen kita benar pada pilihan untuk menjadi orang beruntung, sementara misalnya kita tidak bisa memaksimalkan kegiatan Ramadan ini untuk membawa level keberuntungan bagi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan coba sedikit untuk bahan evaluasi diri kita masing-masing, karena kita sudah berjalan sepertiga Ramadan ini, untuk tidak keterlanjuran melanjutkan ketika ada hal-hal yang membuat kita rugi. Masih banyak waktu untuk memperbaiki diri.
Jadi jangan sampai puasa yang kita lakukan berserta amal-amalannya di dalam 1 bulan Ramadan ini membawa kita ke dalam kerugian atau bahkan celaka. Karena dalam satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa dikatakan celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan tersebut namun dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Padahal kan sudah lewat masa rahmat, masa ampunan dan lain sebagainya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai masuk ke dalam orang-orang yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Oleh karena itu mungkin sedikit saya coba sampaikan supaya kita tidak terlanjur nanti terjerembab ke dalam orang-orang yang rugi di dalam bulan Ramadan ini. Di antara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu antara lain. Jadi ingat Ustadz Munawir, tidak mesti harus membatasi 1, 2, 3, 4 atau 5 dan seterusnya. Tapi paling tidak kita akan coba identifikasi pada beberapa poin yang ini nanti bisa membuat orang akan merugi di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, jangan sampai orang yang merugi ini orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Sama-sama tidak makan dari pagi sampai beduk maghrib, itu kan sama-sama tidak makannya, sama-sama nahannya. Tapi menjadi rugi hanya mendapatkan lapar dan haus, yaitu orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hilang karena apa? Karena melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya berdusta, menggunjing, marah-marah, fitnah, dan hal-hal buruk lainnya. Yang walaupun tidak membatalkan puasa, misalnya karena tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri di siang hari, tapi melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak terpuji, bahkan menyakiti orang lain, itu bisa membatalkan puasa, pahala puasa kita. Sehingga kalau 1 hari itu kita lakukan dengan hal-hal yang seperti itu, 1 hari itu kita sah puasanya, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tabrani yang artinya banyak atau betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Dan peluang-peluang untuk hilangnya pahala ini sangat banyak. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, harus dibedakan tingkah, pola, ucapan, perkataan, tindakan kita pada saat bulan puasa dengan di bulan-bulan lain. Walaupun di bulan lain juga bukan berarti kita bebas untuk melaksanakan apapun. Tapi paling tidak kita harus bisa menyaring, mengendalikan dan lain sebagainya. Atau bahkan karena sekarang juga zamannya medsos, jangan-jangan jari-jari kita ikut andil dalam menghilangkan pahala puasanya. Karena dengan jari-jari jempol kita kadang-kadang membuat fitnah misalnya, membuat hoak dan lain sebagainya. Kenapa jempol kita? Karena dengan HP kita kemudian kita nulis chat dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada candaan-candaan yang tidak perlu karena tautan di WA group kemudian, walaupun itu hanya menggunakan bahasa tulis, tapi kan hati dan pikiran kita sadar bahwa kita sedang menulis itu. Ini kadang-kadang yang tidak terasa mungkin perlu juga kita hati-hati dan kita pikirkan dalam menggunakan perangkat media sosial kita. Jadi yang pertama, jangan sampai kita merugi gara-gara kita puasanya tidak beroleh pahala, hanya mendapatkan haus dan lapar. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin sidang jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin, yang merupakan kerugian bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini adalah
orang yang tidak mengikuti taraweh sampai selesai. Ini karena kita bicara soal kerugian. Betul, taraweh itu sunat, bahkan tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Tapi ini adalah momen terbaik di bulan Ramadan yang di awal tadi kita sampaikan, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak, kalau saya dalam suatu kesempatan ikut sholat tarawih di masjid-masjid di luar sana, kadang-kadang kita mendapati baik yang muda maupun yang tua, mereka sudah mulai keluar dari masjid sebelum sholat tarawih selesai, bahkan sebelum witir. Ini akan menjadi kerugian, walaupun tarawih itu adalah sunat. Kalau keluarnya mungkin karena punya niat mau melanjutkan sholat taraweh, karena di masjid itu hanya 11 rakaat dengan witir, tapi dia punya kebiasaan sholatnya 23 atau 40 misalnya, dia keluar dulu akan melanjutkan di rumah mungkin masih bagus. Tapi ketika tidak keluar sholat tarawehnya itu hanya karena capek, karena males, karena ngantuk dan lain sebagainya, kemudian tidak mengikutinya, itu adalah sebuah kerugian. Atau ada yang prinsip nggak ikut witir, nanti witirnya di rumah saja karena mau melanjutkan qiyamul lail nanti malam hari. Padahal ada keterangan itu bisa dilaksanakan, dan bagaimana kita cerdas untuk mengambil perhitungan dan langkah. Ternyata kan bisa sholat taraweh dulu sampai witir, kan boleh. Setelah tidur di sepertiga malam terakhir kita bangun kembali untuk melanjutkan sholat qiyamul lailnya misalnya 8 rakaat. Yang penting tidak ditutup lagi dengan sholat witir, karena witir itu hanya dilakukan 1 kali. Bahkan ada yang keterangan kemarin saya lihat dari Ustadz Abdul Somad misalnya, kalau misalnya malam kita kepingin sholat witir lagi, bisa kita genapkan sholat untuk menutupi witir yang pertama menjadi genap lagi, kemudian setelah qiyamul lail kita lanjutkan dengan sholat witir berikutnya. Intinya bahwa witir itu hanya dilakukan 1 kali. Ketika kita tidak mengambil sikap dan langkah perhitungan-perhitungan yang seperti itu, ya rugilah kita. Karena ini adalah kesempatan terbaik, tidak ada di bulan lain. Hadis Nabi dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad yang menyampaikan bahwa orang yang sholat taraweh mengikuti imam, ya Pak imamnya bukan imam ini ya. Orang yang sholat taraweh mengikuti imam sampai selesai, sampai sholat witir, itu ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi seolah-olah sampai dari mulai maghrib malam sampai pagi lagi semalam suntuk itu kita tercatat pahalanya sebagai sholat semalaman. Oleh karena itu kita boleh berpendapat berbeda-beda, tapi pendapatnya itu harus cerdas untuk memanfaatkan momen terbaik Ramadan ini untuk yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi sangat merugi bagi yang ikut sholat taraweh kemudian meninggalkan sholat taraweh sebelum sampai witir dan lain sebagainya. Jadi mau berdebat soal itu bisa seperti itu, tapi kita mengambil langkah cerdas karena ada penjelasan-penjelasan yang seperti itu. Bapak-Ibu, yang ketiga, kita akan merugi di bulan Ramadan ini jika kita itu jarang membaca Al-Quran, bahkan tidak pernah misalnya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan saja membaca Al-Quran itu akan selalu berpahala, apalagi ini di bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Salah satu hadis Nabi dalam riwayat Tirmizi disampaikan bahwa barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala.
Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dengan demikian maka membaca Al-Quran harus kita rutinkan. Harusnya sih setiap saat walaupun tidak di bulan Ramadan. Tapi ini momen terbaik, lebih dari biasanya berlipat-lipat. Walaupun membaca Al-Quran selalu kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran, karena dalam setiap sholat kan isinya kumpulan ayat-ayat Al-Quran. Dari Al-Fatihah, dari surat-surat yang kita baca, bahkan di antara doa-doa yang kita panjatkan dalam wirid itu kan semuanya ayat-ayat Al-Quran. Bukan berarti setelah itu kan sama kita udah sholat, udah zikir, membaca Al-Quran, tidak perlu lagi membaca Al-Quran. Tidak seperti itu pengertiannya. Ini adalah momen terbaik supaya kita tidak termasuk golongan orang yang merugi, maka rutinkan kita baca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang keempat misalnya, yang kita akan merugi ketika Ramadan ini tidak dilaksanakan dengan baik adalah orang yang tidak menjaga sholat. Sholat bagi agama kita adalah salah satu amalan terpenting. Tentunya bukan hanya di bulan Ramadan, karena ini ada kewajiban individual, kewajiban pribadi, fardu ain. Maka sholat ini harus betul-betul kita lakukan dengan terbaik, apalagi di bulan Ramadan. Karena secara nyata identitas yang paling gampang untuk mengenali secara baik orang yang beriman, Islam yang beriman itu adalah dari sholatnya. Bahkan kedudukan sholat, kita tidak pernah bosan mendengar penjelasan tentang sholat ini. Itu kan sebagai as-sholatu imaduddin wa man aqamaha waqad aqamaddin wa man tarakaha waqad hadamaddin. Diibaratkan sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat dengan baik, maka dia termasuk orang yang telah mendirikan agamanya. Dan bagi siapa yang melalaikan dan meninggalkan sholat, dia termasuk telah merobohkan agamanya. Bahkan pentingnya sholat dalam deretan rukun Islam yang 5 itu, kalau diibaratkan sholat itu menempati urutan pertama sebagai angka 1, sholat di depan. Sedangkan 4 rukun Islam yang lainnya diibaratkan sebagai 0 di belakangnya. Maka ketika sholat itu didirikan, sholat itu dijalankan, sholat itu ditegakkan, maka akan berderet rukun Islam itu menjadi angka 10.000. 1 sholat di depan, 0-nya di belakang. Menjadi identitas utama itu adalah sholat. Tapi ketika sholat itu ditinggalkan, syahadat oke, puasa, zakat, berangkat haji, tapi sholatnya tidak diadakan, kan nggak ada angka 1-nya. Walaupun 4 0 berderet, 0 yang 4 itu punya nilai apa tidak? Ini ibaratnya seperti itu. Maka sholat menjadi kata kunci, gitu kan, untuk bagaimana rukun-rukun iman lain itu membentuk menjadi sebuah angka yang bermakna 10.000. Salah satu hadis Nabi dalam riwayat Tirmidzi disampaikan bahwa sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpa. Jadi sholat selalu disampaikan. Jangan pernah merasa bosan mendengar penjelasan dan ingatan tentang sholat, karena sholat itu menjadi kata kunci. Bahkan saya sampai menyimpulkan dari berbagai macam kajian dan majelis-majelis yang seperti ini, pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tugas kita sebagai hamba, tugas kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang beriman ke dunia ini, tugasnya hanya sholat. Tugas utamanya adalah sholat. Aktivitas lain, kerja, mencari nafkah, bisnis, dagang, dan lain sebagainya, itu adalah aktivitas-aktivitas antara untuk menunggu waktu sholat tiba. Karena tugas kita yang utama adalah sholat.
Oleh karena itu kita harus bisa menghadirkan diri kita menjadi pribadi yang mengutamakan sholat. Begitu sholat waktunya tiba, tinggalkan semua aktivitas, datang untuk melaksanakan sholat. Syukur ke masjid, kalau tidak karena jauh dan tidak rapat, ada di rumah. Nah, Ramadan ini Bapak-bapak sekalian menjadi momen terbaik kita untuk membiasakan. Ini alhamdulillah kan kita maghrib sudah tepat waktu, isya tepat waktu, subuh hari ini tepat waktu, mudah-mudahan duhur dan asar juga tepat waktu. Ketika di 1 bulan Ramadan ini kita membiasakan sholat tepat waktu, akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan kita yang membentuk pribadi untuk selanjutnya bisa sholat tepat waktu. Walaupun sholat itu boleh dilakukan tidak tepat waktu asal masih dalam waktunya, tapi yang terbaik kita biasakan sholat di awal waktu. Yang terakhir barangkali yang kelima, walaupun nanti masih banyak yang lain yang termasuk kita merugi kita ketika tidak memanfaatkan momen ini di bulan Ramadan ini. Misalnya ini ya, yang sederhana saja. Setiap habis taraweh ada kotak infak jalan. Habis sholat subuh ada kotak infak jalan. Ketika sepanjang kotak infak itu jalan kita belum pernah menyentuhnya untuk berinfak ke dalamnya, alangkah sangat ruginya kita. Ini kan momen terbaik kita. Walaupun infak tidak mesti harus habis taraweh dong, tidak mesti harus setelah subuh dong dan sebagainya. Cuman itu diantaranya. Jadi bapak-bapak jamaah sholat subuh mujahirin yang berbahagia, mudah-mudahan di 1/3 pertama yang sudah kita lewati, kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kekuatan untuk menjalani 10 hari yang kedua dengan berharap kita memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa kita, dan kita akan masuk pada 10/3 terakhir dengan harapan besar kita akan dijauhkan dari api neraka. Dan semua yang kita sampaikan 1, 2, 3, 4, 5 ini mudah-mudahan menjadi bahan introspeksi, evaluasi. Tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki. Apalagi masjid-masjid yang seperti ini setiap hari ini kan sudah luar biasa. Kita mendapatkan pencerahan dari berbagai macam ilmu yang saling menguatkan satu sama lain. Ikhlas kita mendengarkannya. Jadi termasuk yang rugi juga kita habis sholat taraweh, habis sholat subuh, kecuali ada kegiatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau selesai sholat subuh, padahal kita tahu setiap hari ada acara tausiah seperti ini, hanya karena ngantuk mau segera buru-buru tidur kemudian kita pulang, itu juga termasuk yang rugi kita lakukan di bulan Ramadan. Karena ini adalah momentum terbaik yang ada hanya di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan ada kajian-kajian seperti ini paling hanya di hari Sabtu dan hari Minggu. Mari Bapak-Bapak sekalian, supaya kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung bisa memanfaatkan Ramadan ini menjadi momen yang strategis untuk menghimpun sebanyak mungkin pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hindarkan kita dari amalan-amalan yang membuat kita menjadi rugi di dalam menghadapi atau menjalani Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani dan memperbaiki untuk waktu Ramadan selanjutnya. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.